Halo semua, perkenalkan nama saya Budi Ditya Suara dengan nomor NIM 24095111017. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang tuberkulosis pada sapi. Tuberkulosis pada hewan termasuk penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri dengan genus Mycobacterium. Penyakit ini dapat dipicu oleh berbagai spesies seperti Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis, dan juga Mycobacterium avian complex. Pada ternak sapi itu sendiri, agen penyebab yang paling dominan adalah Mycobacterium bovis. Namun, bakteri tersebut juga berpotensi menginfeksi berbagai spesies hewan dan juga dapat menular ke manusia. Proses penyakit berlangsung lambat dan juga umumnya ditandai dengan munculnya granuloma dan juga tuberkel yang dimana ini termasuk peradangan pada organ-organ tubuh. Adapun kesulitan dalam pengobatan tuberkulosis berkaitan dengan kemampuan bakteri itu sendiri yang dimana dapat bertahan hidup di dalam sel-sel makrofag dan juga menghindari respons sistem imun. Setelah berdampak pada kesehatan hewan, tuberkulosis juga memiliki signifikasi penting karena tergolong penyakit yang bersifat zoonotik yang dapat menular ke manusia. Adapun permasalahan yang kita temui yaitu pengendalian tuberkulosis bovis termasuk sifatnya penyakit yang kronis dan subklinis yang dimana penyakit ini banyak hewan terinfeksi tidak menunjukkan tanda-tanda klinis yang jelas sehingga tetap dipelihara dan menjadi sumber bagi penularan hewan-hewan lainnya. Permasalahan-permasalahan yang ditemui berupa penularan produksi susu, biayanya tinggi untuk surveillance dan juga adanya reservoir pada satwa liar dan rendahnya penerapan biosecurity dan juga konsumsi susu mentah. Seperti salah satu kasus yang terjadi yaitu di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 yang menginfeksi sapi-sapi perah di sana yang memiliki ciri yaitu granuloma dan juga penurunan produksi. Nah, pada studi ini menunjukkan bahwa penyakit ini dapat menyebabkan lesi granulostoma yang dimana pada hewan-hewan tersebut pada organ seperti paru-paru dan kencang limfanya yang merupakan tanda khas infeksi dari Mycobacterium bovis itu sendiri. Infeksi ini tidak hanya mengurangi kesehatan sapi, tetapi juga menurunkan produksi susu dan memberikan potensi penularan zoonosis ke manusia melalui konsumsi produk susu dan juga kontak langsung dengan peternak yang terinfeksi. Dari studi ini ditemukan agen-agen penyebab dari tuberkulosis pada sapi itu sendiri yaitu Mycobacterium bovis. Nah, bakteri ini terbentuk dan juga berbentuk basil tahan akan asam yang memiliki sifat asid spes bacilli dengan dinding sel yang kaya akan lipid dan juga resisten terhadap disinfektan dan juga antibiotik. Bakteri ini bersifat aerob obligat dan juga pertumbuhannya sangat lambat. Adapun karakteristik penting dalam Mycobacterium ini yaitu waktu generasinya kurang lebih 18-12 jam yang dimana koloni pada media Lewinson-Johnson muncul setelah beberapa minggu dan juga mampu bertahan hidup di dalam sel-sel makrofag. Penyakit ini bertular dan berkembang pada organ-organ di dalam tubuh hewan, mulai dari masuknya bakteri. Masuk bakteri ini melalui inhalasi aerosol dan juga bisa melalui konsumsi susu atau pakan yang terkontaminasi. Selanjutnya bakteri ini berkembang dan interaksi dengan sistem imun, yang dimana bakteri ini difagosis oleh makrofag dan juga Mycobacterium bovis ini menghambat fungsi fagosom dan juga lisosom. Selanjutnya, bakteri ini berkembang dan membentuk granuloma atau peradangan ini. Upaya tubuh untuk membatasi penyebaran bakteri terdiri dari makrofag, sel epiteloid dan juga sel raksasa dan jaringan fibrosa. Selanjutnya penyakit ini berprogresi penyakit yang dimana granuloma dapat mengalami nekrosis caseosa yang dimana bakteri ini menyebar ke organ lain jika imunitasnya menurun. Adapun cara-cara penularan bakteri ini ada beberapa cara, yaitu dengan yang pertama antar hewan yang dimana antar sapi. Ini dengan mekanisme inhalasi droplet aerosol dari batuk atau bersin yang sapinya terinfeksi. Nah, implikasinya penyebaran ini cepat dan dalam populasi di dalam satu ternak. Adapun sapi ke manusia, ini termasuk yang bersifat zoonosis yang dimana melalui konsumsi susu mentah atau produk susu yang tidak dipasteurisasi dan konsumsi daging yang kurang matang serta inhalasi aerosol saat kontak dekat. Nah, implikasi tuberkulosis pada manusia mirip dengan tuberkulosis paru dan ekstrapulmoner. Adapun cara penularan melalui kontak langsung di mana bakteri ini masuk melalui luka terbuka saat penanganan hewan atau jaringan yang terinfeksi. Implikasinya infeksi ini lokal pada kulit atau kelenjar limfa.
Selanjutnya bisa melalui lingkungan yang tercemar, yang dimana mikrobakterium bovis ini bertahan bisa di tanah, di air, dan di kandang-kandang peternakan, yang dimana implikasi ini memperpanjang risiko penularannya meski tanpa kontak langsung. Selanjutnya melalui produk ternak, seperti mengonsumsi produk hewan yang tidak melalui proses higienis, dan dimana implikasi ini menjadi jalur utama zoonosis di masyarakat. Nah, adapun ternak-ternak yang terinfeksi oleh bakteri Mycobacterium bovis ini memiliki tanda klinis seperti yang pertama adanya gangguan pernapasan seperti batuk kronis yang berlangsung lama, dan juga pernapasan cepat dan sulit atau dyspnea, yang dimana selanjutnya ada pembesaran kelenjar limfa. Kelenjar terasa membesar, keras, dan juga kadang tidak nyeri, terutama pada kelenjar limfa mandibular dan juga retrovaginal. Selanjutnya ada penurunan produktivitas, yang dimana produksi susu menurun secara signifikan pada sapi perah dan juga pertumbuhan terhambat pada sapi-sapi muda. Selanjutnya sapi yang terinfeksi ini lumayan lama, sudah bersifat akut, yaitu memiliki ciri-ciri anersia atau nafsu makan menurun, demam ringan yang berlangsung lama, serta pada kondisi yang berat ini berujung pada kematian. Nah, adapun penanganan dan pengendalian yang dapat kita lakukan supaya ternak-ternak kita terjauh dari terinfeksinya tuberkulosis bovis ini, yang dimana yang pertama perlu adanya uji tuberkulin intradermal, yang dimana digunakan sebagai metode screening utama untuk mendeteksi hewan yang terinfeksi. Nah, bagi hewan yang dinyatakan sudah terinfeksi, kita perlu melakukan penanganan berupa wajib dipisahkan dan dimusnahkan untuk memutus rantai penularan. Selanjutnya ada penerapan biosecurity. Nah, ini sangat penting bagi kita sebagai peternak, yang dimana menjaga sanititas kandang, pengendalian lalu lintas ternak, dan juga disinfeksi rutin. Ini dapat mencegah penularan penyakit ini. Selanjutnya ada pasteurisasi susu, yang penting untuk mencegah penularan ke manusia. Nah, ini untuk mencegah penyakit ini menular ke manusia, yaitu bersifat zoonosis itu sendiri, yang dimana tuberkulosis hewan bergantung pada surveillance rutin, yang dimana edukasi peternak juga dibutuhkan, dan juga dukungan regulasi dari pemerintah itu sangat penting. Nah, yang terakhir adapun kesimpulan dan saran yang dapat saya berikan, yaitu tuberkulosis bovis ini merupakan penyakit yang menular kronis disebabkan oleh Mycobacterium bovis yang bersifat zoonosis, yang berdampak pada kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, dan perekonomian peternakan, yang dimana pengendalian ini patut kita laksanakan, yaitu dengan penyakit ini memerlukan deteksi dini melalui uji tuberkulin, yang seperti saya tadi, yaitu kita melakukan uji tuberkulin untuk mendeteksi penyakit atau ternak-ternak kita yang terinfeksi. Nah, seperti yang saya bilang di penjagaan tadi, yaitu pemusnahan hewan positif dan juga penerapan biosecurity yang ketat itu sangat penting, dan juga dukungan program surveillance dari pemerintah dan peningkatan kesadaran peternak serta edukasi masyarakat mengenai bahaya konsumsi susu mentah untuk menekan risiko penularan ke manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.